Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa bingung saat berada di tempat baru? Pasti kamu membutuhkan peta atau penunjuk arah, agar tidak tersesat, bukan? Sama halnya dengan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk berupa wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya? Agar manusia memiliki pedoman yang jelas untuk membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Tujuannya, agar hidup kita terarah, selamat di dunia, serta bahagia di akhirat kelak. Memahami Al-Quran ke hadis. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, Al-Quran secara bahasa. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yang artinya membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, bernilai ibadah bagi yang membacanya, dan berfungsi sebagai pedoman hidup utama bagi umat Islam. Al-Quran memiliki 4 ciri utama. 1. Diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Berbahasa Arab dan disampaikan secara mutawatir, atau bersambung dari banyak perawi. 3. Membacanya bernilai pahala ibadah. Dan 4. Merupakan mukjizat terbesar yang keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir zaman. Lalu, apa itu hadis? Secara bahasa, hadis berarti baru, kabar, atau perkataan. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan beliau. Sebuah hadis memiliki 3 komponen utama, yaitu sanad atau rantai penyampai hadis, matan atau isi teks hadis, dan rawi, yaitu orang yang mencatat dan mengumpulkan hadis tersebut, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalam ajaran Islam, hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis memiliki 3 fungsi utama terhadap Al-Quran. Pertama, bayan et-takrir, yaitu memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya mempertegas kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kedua, bayan et-tafsir, yaitu merinci ayat Al-Quran yang masih umum. Contohnya, Al-Quran memerintahkan salat, lalu hadis menjelaskan tata cara dan jumlah rakaatnya secara detail. Ketiga, bayan et-tashri, yaitu menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, seperti larangan memakan binatang buas yang bertaring. Tajwid, Alif Lam Syamsiyah versus Qamariyah. Mari kita pelajari cara membacanya melalui ilmu tajwid. Ada 2 hukum bacaan Alif Lam yang wajib kita pahami. Pertama, Alif Lam Syamsiyah. Kata Syamsiyah berasal dari kata Syams, yang artinya matahari. Sifat matahari adalah menyilaukan dan meleburkan. Oleh karena itu, suara Alif Lam tidak dibaca, al, melainkan dileburkan langsung ke huruf berikutnya. Ciri utamanya, huruf lam tidak bersukun, dan huruf setelahnya memiliki tanda tasydid. Contohnya pada kata, war rasuli. Kedua, Alif Lam Qamariyah. Kata Qamariyah berasal dari kata al-qamar, yang artinya bulan. Sifat bulan adalah tampak jelas di malam hari. Maka, suara Alif Lam dibaca dengan jelas. Ciri utamanya, huruf lam memiliki tanda sukun, dan huruf setelahnya tidak bertasydid. Contohnya pada kata, Al-Kitabah. Solusi masalah dan aturan taat pemimpin. Menurut surah An-Nisa ayat 59, jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam masyarakat, penyelesaian utamanya adalah mengembalikan permasalahan tersebut kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu hadis. Ayat ini juga memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, seperti pemerintah, orang tua, dan guru. Namun, ketaatan ini ada syaratnya. Syarat utamanya adalah tidak boleh memerintahkan maksiat atau hal yang melanggar agama. Jika perintah tersebut bernilai kebaikan dan keadilan, maka wajib untuk kita patuhi. Selain itu, dalam surah An-Nahl ayat 64 dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penjelas perselisihan, sekaligus menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup artinya menerapkannya dalam tindakan sehari-hari.
seperti berbuat baik kepada orang tua, jujur, tersenyum kepada sesama, dan menaati tata tertib. Mari jadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup kita sehari-hari agar selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.